bagaimana pola variabel terikat dapat diprediksi melalui variabel bebas. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel prediktor terhadap variabel kriterium, serta untuk meramalkan nilai variabel kriterium berdasarkan nilai variabel prediktor. Regresi membantu mengidentifikasi hubungan statistik antara variabel, bukan hubungan fungsional dalam arti matematis. Oke, mungkin begini teman-teman sekalian. Jadi kemarin di uji linearitas itu kita sudah menentukan persamaan regresi. Artinya kita mencari persamaan regresi. Nah, dari persamaan regresi itulah nanti eh, waktu uji linearitas itu dilihat apakah persamaan regresi ini berpola linier atau tidak. Kan gitu kan? Itu di yang uji linearitas. Nah, kalau yang di analisis regresi, persamaan regresinya itu eh, signifikan nggak? Berpengaruh signifikan nggak gitu loh. Nah, di sini langkah-langkah menghitung persamaan regresinya itu hampir sama dengan yang Anda lakukan pada saat analisis linearitas atau uji linearitas. Kelihatan nggak ya? Ya. Jadi yang pertama itu kita mencari persamaan regresi. Tapi sebelum persamaan regresi dilakukan, kalau misalnya, ini contoh soalnya, kalau misalnya hanya variabel X dan Y saja yang diketahui, maka kita perlu membuat tabel penolong. Ya, yang nanti ada X, variabel Y, kemudian kita buat X kali Y, jadi nanti variabel X dikali dengan variabel Y, kemudian setelah itu ada kolom X kuadrat, jadi variabel X dikuadratkan, nilainya, kemudian Y kuadrat. Nah, ini tabel penolongnya. Kalau misalnya di dalam soal itu sudah ada pada tabel penolongnya, ya teman-teman bisa bisa langsung ke pertanyaannya gitu kan. Bagaimana persamaan regresinya? Persamaan regresinya seperti apa? Kalau di rumus ini kan ada persamaan regresinya nih. Mencari persamaan regresi, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nggak tahu. Sama seperti pada saat Anda mencari persamaan regresi di uji linearitas. Karena intinya sama, langkahnya itu sama. Ini, oke? Jadi persamaan regresinya apa? Kalau di rumusnya itu kan persamaan regresi itu Y sama dengan A plus BX. Berarti yang dicari adalah nilai B-nya dulu, kemudian baru nilai A. Kalau nilai B, kita mencarinya dengan rumus yang ini. Ya, ini rumusnya. N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, dapatnya dari mana nih angka-angkanya? Sigma XY, berarti kita lihat di tabel penolong ini kan. Sigma XY, berarti ini 257.996. Sigma XY, kita masukkan ke sini. Kemudian dikurangi sigma X-nya berarti yang ini, sigma X 3134, kemudian sigma Y-nya 2472, kita masukkan ke dalam rumus-rumus ini. Kemudian sigma X kuadrat. Nah, ini sigma X kuadrat yang mana? Ini, sigma X kuadrat. 328.898. Kemudian dikurangi sigma X, ini 3134 dikuadratkan. Nah, kadang-kadang suka mungkin karena melihat seperti jelimet gitu ya, jadi kita sudah malas duluan. Padahal kalau misalnya kita lihat rumusnya, kemudian kita kerjakan, masukkan nilainya, ya, sebenarnya tidak ada masalah. Kita tinggal menghitung dan hati-hati dalam menghitung di rumus ini ya. Jadi di sini 30, N-nya kan 30 ya. 30 dikali sigma X Y. 30 dikali 257.996 berapa hasilnya? Dikurangi 3134 dikali 2472. Nah, itu hasilnya berapa? Kemudian dibagi, nah ini, perkalian ini dikurangi kuadrat ini, nanti hasilnya berapa? Nah, nanti kalau misalnya ini pakai kalkulator ya, B-nya itu diketahui negatif 0,16379. Di B udah diketahui. Sekarang A. A itu rumusnya ya, Y
rata-rata dikurangi B X rata-rata. Y rata-ratanya dari mana? Y rata-ratanya dari sini. Berarti sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya yang ini 2472 dibagi jumlah datanya 30. 2472 dibagi 30 hasilnya ini. Sedangkan X rata-rata rumusnya ini hasilnya ini. Yaitu 104,47. Oke, kita masukkan Y rata-ratanya berapa, ya kan? 82,4 dikurangi BX. Dikurangi B-nya adalah negatif 0,9379 dikali 104,47. Hasilnya ini, jadi 824 dikurangi min 17,11. Min, ini min, jadi min kali min jadi plus. Jadi 824 plus 17,11. Jadi 99,51. Jadi persamaan regresinya, ya, kita dapatkan nilai A-nya itu adalah 99,51, masukin 99,51 dikurangi 0,16379X. Nah, ini persamaan regresinya. Nah, apa itu artinya persamaan regresi tersebut? Nah, di sini ada pengertiannya. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap penambahan variabel X sebesar satu satuan akan mempengaruhi pengurangan variabel Y sebesar 0,16 satuan. Gimana tuh? Kita lihat coba misalnya contoh. Y sama dengan 99,51 dikurangi 0, min 0,16379. Kalau X-nya kita apa namanya ganti dengan satu, jadi angka satu. Nah, nanti Anda bisa nyoba-nyoba ya, bisa nyoba. Jadi kalau misalnya dikali nol dulu deh. Kalau X-nya nol, berarti nol kali 0,16379 berapa? Nol. Berarti Y-nya berapa? Kalau X-nya nol, berarti Y-nya 99,51. Kalau X-nya satu, berarti satu kali 0,16379 berarti 99,51 dikurangi 0,16379. Kalau X-nya 2, berarti 2 kali 0,16379. Jadi 99,51-nya dikurangi hasil dari 2 kali 0,16379. Dan seterusnya. Jadi, ini berarti bahwa nilai Y, variabel Y, itu akan berkurang sebesar 0,16379 atau 0,16 setiap apa? Setiap penambahan variabel X sebesar satu satuan. Kayak misalnya tadi, kalau ini satu berarti 99,51 dikurangi 0,1639. Artinya Y-nya itu berkurang sebesar 0,16379. Kenapa berkurang? Karena 99,51-nya dikurangi 0,1639. Kalau X-nya satu. Kalau X-nya 2, ya berarti 2 kali dari ini gitu kan. Jadi Y-nya akan berkurang lagi gitu kan. Sebesar berapa? Sebesar 2 kali 0,16379. Nah, kalau 3 berarti tinggal dikalikan dengan 3 ini nih. Ini dikalikan dengan 3 dan seterusnya. Nah, berarti pengertiannya seperti apa? Nah, pengertiannya ini. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap penambahan variabel X ya, sebesar satu satuan tadi, 1, 2, 3, maka akan mempengaruhi pengurangan variabel Y sebesar 0,16 satuan. Ya. Jadi kalau di sini 1, maka Y-nya akan berkurang sebesar 0,16. Itu artinya. Jadi nanti kalau ada persamaan lainnya, misalnya contoh, Y sama dengan 99,51 plus plus 2,3 misalnya itu kan, X, 2,3 X. Artinya apa? Artinya dari persamaan tersebut bahwa setiap penambahan variabel X sebesar satu satuan akan mempengaruhi penambahan, ya kan? Karena di sini kan plus. Jadi Y akan bertambah maksudnya gitu kan. Jadi ketika variabel X bertambah satu satuan, maka variabel Y akan
bertambah sebesar tadi berapa? 2,2 misalnya. Sebesar 2,2 satuan. Nah, jadi teman-teman lihat tandanya juga negatif atau positif. Kalau negatif berarti berkurang ya. Variabel y-nya akan berkurang sebesar nilai ini gitu loh. Nah, kalau plus berarti bertambah sebesar nilai ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk Y terhadap Y bernilai negatif, pengaruh, pengaruh yang negatif. Maksudnya gini, Pak. Ya, ini eh, akan berpengaruh negatif maksudnya tuh. Jadi kalau misalnya X-nya bertambah, maka Y-nya akan berkurang. Kalau X-nya berkurang, maka Y-nya akan bertambah. Ini maksudnya. Jadi dia dia akan berpengaruh negatif gitu loh. Variabel X itu akan berpengaruh negatif. Nah, langkah berikutnya, teman-teman, seperti yang di uji linearitas, di sini nanti seperti biasa akan mencari JK totalnya. JK totalnya adalah sigma Y kuadrat. Dari mana? Dari sini, ya kan? Sigma Y kuadrat, 2472. Nah, itu JK total. JK reg A, rumusnya apa? Sigma Y kuadrat dibagi N. Nah, silakan cari berapa. Nah, hasilnya ini 203.692,8. Kemudian JK reg B per A, rumusnya B kali dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N. Nah, ini nanti kita cari dulu, ya kan, yang dalam kurungnya sini. Maka dapatlah JK reg B per A-nya adalah 40,23. Kemudian hitung JK res. JK resnya itu adalah JK total, ini JK total, dikurangi JK reg A, ini, dikurangi JK reg B per A, ini, JK reg B per A, ini nilainya 40 berarti. Jadi 204.512 dikurangi 203.692,8 dikurangi 40,23. Hasilnya 778,97. Sampai ini, sampai JKRS ini, ya, nanti teman-teman langsung ke RJK. Nah, menghitung RJK, Reg B per RJK Reg B per A itu adalah JK Reg langsung ke tabelnya sebenarnya akan lebih mudah teman-teman masuk ke nah, ini. Jadi untuk regresi ini, analisis regresi itu sebenarnya sampai res sampai sini nih. Ini harusnya sampai sini. Jadi garisnya itu di bawah di sini. Set, ya kan? Nah, teman-teman masukin tuh. Kalau di dalam rumusnya itu sumber varian total DKN itu JK-nya sekian. JK total itu 204.512. Dari mana? Dari sini kan JK total. Kemudian JK reg A 203.692,8 ini. Dari mana ambilnya? Dari hitungan ini. Kemudian JK reg B per A ini. JK reg B per A ini. JK residunya ini 778,97. Jadi teman-teman sekalian, nih sampai JK residu ini, nilai JK-nya ini kan dari hasil hitungan ini. Nih, hitungan-hitungan ini. Oke. Kemudian DK-nya. Kita lihat DK ini nih. Jadi kalau menurut saya sih lebih mudah kalau Anda langsung bikin tabel begini ya nanti. Cuma mungkin untuk menghitung JK ininya ya tetap Anda rumus-rumus ini. Ya, rumus nanti setelah dapat langsung Anda masukkan ke sini. Sedangkan DK, ini DK dari mana? Nah, kalau dari rumus yang dianalisis uji linearitas ya. Nah, ini uji nanti tinggal Anda lihat ya di uji linearitas itu di mana ya? Sebentar. Pertemuan yang ke berapa sih? Nah, ini uji linearitas ya. Kelihatan nggak?
Nah, kan ini kan uji linearitas. Di uji linearitas itu kan ada rumus ini nih, rumus tabelnya ya. Nah, sebenarnya kita ambilnya dari sini nih. Sampai yang kalau regresi itu kan sampai residu, berarti residu sampai sini nih, garis ini. Ya, jadi tuna cocok sama errornya tidak dipakai. Nah, DK-nya ini kan untuk DK reg A 1, DK reg B per A 1, DK residu N min 2. Nah, N-nya tadi berapa? 30 kan? Yang kelihatan apa sekarang, teman-teman? Daftar analisis Daftar varian. analisis harian. Oke, berarti sama dengan di layar saya ya. Jadi ini, untuk DK-nya itu, untuk DK residu N min 2, berarti 30 kurangi 2, 8. Nah, untuk JK-nya tadi sudah. Kemudian untuk RJK-nya, RJK-nya itu kalau kita lihat, tadi mana? Oh ini. Nah, untuk RJK-nya itu adalah JK, kolom JK ini dibagi kolom DK. Ini kan berarti 203692. Untuk DK reg, untuk RJK reg B per A, berarti RJK reg per A itu ini kan reg B per A, berarti ini ininya ya. Dapatnya dari mana? Berarti kolom kolom JK ini 40,23 dibagi satu. Sedangkan ini 27,82 adalah JK ini dibagi 28. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi eh, mungkin kalau nanti teman-teman ngerjakan soal yang lain pasti nanti bingung lagi kan gitu kan. Nah, ada juga nih permasalahan seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita mulai fokus gitu lah, fokus dalam arti di sini, oh ini soalnya apa? Berarti di mana itu ininya? Oh, pertemuan yang sekian, oh regresi. Berarti langkah-langkahnya seperti apa? Ya udah kita ikuti langkah-langkah seperti ini. Oke, setelah JKRS di sini RJK-nya 27,82. Nah, F hitungnya dari mana nih 145? 1,45 dari mana? Dari RJK reg B per A 40,23 dibagi RJK res. Jadi 40,23 ya dibagi 27,82. Ini 1,45. Ini F hitung. Nah, F hitung ini nanti akan dibandingkan dengan F tabel kan? Nah, F tabelnya dapat dari mana? Ingat, F tabel itu dapat dari mana teman-teman sekalian? Mencari nilai F tabel dengan menggunakan tabel F. Berarti kita coba lihat, oke, coba di tabel. Ini bisa 0,95 atau 0,05 ya. Oke, ininya 1,28. Berarti satu itu berarti yang ke kanannya, ini berarti satu nih, kolom yang satu ya. Kemudian cari ke bawahnya itu 28. Nah ini. Jadi nanti di tabel app ya kan, itu Anda cari untuk DK-nya, DK pembilangnya itu satu, DK penyebutnya 28. Ini dapatlah 4,195,972. Nah, setelah itu dibandingkan 1,4 ternyata lebih kecil dari 4. Ternyata tidak signifikan. Kenapa? Karena hitungnya lebih kecil. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kaidah-kaidah inilah yang harus Anda perhatikan gitu loh. Di sini nih kaidah-kaidahnya nih. Menarik kesimpulan
seperti ini, berarti langkah yang harus dilakukan apa nih? Dibuat tabel penolong dulu, kayak gini nih. Nah, ini langkahnya. Dibuat tabel penolongnya, ada X, Y, ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Nah, kan di soalnya kan baru X dan Y, berarti dibuat nih kolom-kolom berikutnya. Itu namanya tabel penolong. Nah, setelah itu baru dibuat apa? Dibuat atau dicari persamaan regresinya. Setelah persamaan regresinya, bagaimana apa namanya pengertiannya seperti apa persamaan regresinya? Nah, itu dijelaskan seperti ini nih. Sih sama seperti ini. Kemudian baru signifikan nggak? Ya berarti dihitung nih dari mulai JK total, JK reg A, reg B per A, JK res. Nah, kemudian masukkan ke sini. DK-nya berapa? Ini, ya kan? Ini berapa nih jumlah? Nah, N-nya kan 15. Berarti kalau N-nya 15 di sini residunya ini. Berarti 15 dikurangi 2 kan? Berarti 13. DK residunya ini 13. Kalau DK regbarnya 1. Berarti kan tinggal teman-teman masukin angka-angka JK-nya kalau udah dihitung. Nah, tinggal yang RJK-nya berarti JK dibagi ini 1. JK ini dibagi 1. Nah, JK yang ini nanti, JK residu, dapatnya berapa? Kemudian dibagi, di sini tadi 15 kurangi 2, berarti dibagi 13, hasilnya berapa? Berarti hitungnya adalah nanti RJK reg B per A hasilnya berapa, dibagi dengan RJK residu, nanti hasilnya berapa. Nah, tinggal dihitung hitungnya berapa. Nah, tabelnya berarti deka pembilangnya 1, deka penyebutnya tadi berarti 13. Tinggal dicari 13 itu udah di nah ini 4,66. Nanti Anda tinggal bandingkan hasil F hitung dengan 4,66. Gitu ya caranya. Oke, untuk tugas mandirinya nanti Anda silakan kerjakan seperti apa. Baik, nanti sekalian aja untuk pertanyaannya. Kita lanjut untuk yang berikutnya karena ini direkam nanti Anda bisa diulangi lagi. Untuk pertemuan berikutnya itu adalah atau pembahasannya yang lainnya adalah analisis korelasi. Jadi teman-teman sekalian, seperti awal pernah saya sampaikan bahwa di statistik ini kalau kita kelompokkan menjadi 3 kan, oke 3. Jadi kita kelompokkan menjadi 3 itu satu itu analisis deskriptif. Nah teman-teman kemarin mungkin sebelumnya udah membahas ya, udah kita bahas analisis deskriptif yang membuat tabel distribusi frekuensi, ya kan, menghitung min, median, modus, dan seterusnya, sampai simpangan baku, varian simpangan baku. Itu analisis deskriptif. Kemudian yang kedua, itu adalah uji persyaratan data atau analisis persyaratan data. Nah, ini yang kedua. Yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Oke, ditambah tadi analisis regresi. Kemudian setelah itu, ya, ada analisis ketiga yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis ini dilakukan kalau datanya, jadi diasumsikan datanya itu eh, berdistribusi normal dan homogen kan tuh. Kalau penelitian kuantitatif eksperimen. Kalau penelitian kuantitatif survei atau korelasi, datanya itu harus berdistribusi normal dan linier. Nah, kalau persyaratan dipenuhi, maka akan masuk lanjut ke analisis uji hipotesis. Uji hipotesisnya itu akan kita bagi, jadi uji hipotesis untuk penelitian yang korelasi. Nah, ini maka disebut dengan analisis korelasi.
Kemudian ada analisis komparatif, yaitu uji hipotesis untuk penelitian kuantitatif eksperimen atau penelitian komparatif. Menggunakannya adalah analisis komparatif. Oke, sekarang kita coba membahas tentang analisis korelasi ya. Jadi uji hipotesis dengan analisis korelasi. Analisis korelasi ini digunakan untuk penelitian eh, survei atau penelitian korelasi, yaitu penelitian yang menganalisis ini, hubungan sebab akibat atau ingin mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kita ingin mengetahui misalnya korelasi atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Contohnya variabel X misalnya, apakah terdapat hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar? Nah, ini nanti kita akan menggunakannya analisis korelasi. Nanti akan kita cari tuh korelasinya, hubungannya itu hubungannya seperti apa, memiliki hubungan atau tidak, misalnya. Nah, ini kalau kita melihatnya, korelasi itu dirumuskan dengan nilai R. Nah, di sini interpretasinya. Jadi kalau nanti kita mendapatkan nilai R-nya 0, maka tidak berkorelasi. Kalau 0, sekian sampai sekian, nah sangat rendah dan seterusnya. Ini ada ketentuannya. Dan yang perlu Anda ingat, ya harus dijadikan catatan Anda bahwa nilai R itu antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jadi tidak tidak lebih dari 1 gitu. Karena satu ini mewakili 100%. Jadi tidak ada yang lebih dari 1 atau dari 100%. Masukan atau lihat rumusnya, nanti data-data apa saja yang harus ada kan itu kan. Nah, ini udah lengkap. Tapi kalau soalnya cuma ada variabel X dan variabel Y misalnya, maka Anda harus membuat tabel penolong. Sama tadi seperti yang regresi juga kan. Harus ada tabel XY, harus ada X kuadrat, maksudnya ada kolom XY, kolom X kuadrat, kolom Y kuadrat. Dan pertanyaannya biasanya seperti ini teman-teman sekalian. Ada 3 pertanyaan. Jadi untuk analisis korelasi itu, yang pertama Anda diminta untuk mencari seberapa besar hubungan antara stres, di sini berarti variabel stres dengan hasil belajar siswa. Variabel stres ini X, variabel ininya adalah Y, variabel Y-nya adalah hasil belajar siswa. Jadi kita diminta untuk mencari seberapa besar hubungannya. Berarti adalah nilai R-nya, korelasinya sebesar berapa. Rumusnya gimana? Nah, ini mencari nilai R atau korelasi itu rumusnya adalah ini. Anda menggunakan rumus ini. Ini namanya rumus product moment, coefficient product moment. Kan sudah ada semua nih data-datanya. N-nya ada berapa, di sini lihat N-nya berapa. N-nya 12. Kemudian sigma XY berapa sigma XY? Nah, ini XY sigmanya berapa ini? 12892. Nah, ini ya, Anda tinggal nanti masuk-masukkan ke dalam rumus angka-angka atau nilai tadi. Ini R-nya Anda cari, dapatlah nilai R-nya itu setelah Anda hitung. Nah, hati-hati dalam menghitungnya teman-teman sekalian, harus harus lihat rumus, kemudian masukannya harus benar ya. Karena nanti kalau misalnya hasilnya salah ya, ya berarti udah kesananya salah gitu. Karena R-nya nanti akan dipakai juga untuk rumus yang lain. Dan yang paling penting lagi bahwa nilai R ini tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalau Anda dapat 2,5, oh ini ada yang salah nih perhitungannya. Rumusnya atau Anda ngitungnya ada yang salah di sini misalnya. Karena harus antara 0 sampai 1
atau dan 0 sampai -1. Jadi -1 paling paling rendahnya adalah -1, paling tingginya adalah 1. Jadi seperti itu. Nggak ada yang lebih dari 1. Nah, ini untuk interpretasinya. Jadi kalau 0,047 di mana tempatnya? Berarti di sini nih. Sangat rendah gitu kan. Kalau sangat rendah berarti di sini kita lihat. Ini negatif, menunjukkan negatif itu arahnya berarti negatif itu berlawanan antara variabel X dengan variabel Y, memiliki hubungan yang berlawanan atau negatif. Kalau X-nya naik, maka Y-nya akan turun gitu loh. Y-nya naik, X-nya akan turun. Terus aja begitu. Kebalikannya gitu loh. Karena bersifat negatif ininya. Korelasinya negatif. Dan sangat rendah. Artinya sangat rendah itu ya mungkin tidak terasa kan gitu kan. Karena sangat rendah ininya. Hubungannya. Ada hubungan tapi kecil banget kan gitu kan. Seperti itu. Jadi yang bisa jadi stres itu sebenarnya tidak mempengaruhi hasil belajar gitu. Karena sekecil banget gitu kan. Di sini kalau kita lihat hasilnya kan gitu kan. Kemudian yang berikutnya soal yang ke B-nya, seberapa besar sumbangan stres terhadap hasil belajar siswa? Nah, seberapa besar sumbangan stres itu berarti kontribusi dari variabel X atau variabel stres ini terhadap variabel Y atau terhadap hasil belajar siswa. Menggunakan rumus apa? Namanya rumus koefisien determinasi yang ini. Mencari besarnya sumbangan atau kontribusi variabel X terhadap variabel Y itu menggunakan rumusnya ini. KD atau koefisien determinasi adalah R kuadrat kali 100%. Nah, jadi nanti dalam bentuk persentase. R kuadrat, R-nya itu yang mana? Yang ini 0,047 negatif kan. Nah, kita masukkan ke dalam rumus R kuadrat. Nah, ini kan tinggal kita hitung ya, menggunakan kalkulator berapa. Dikali 100%. Hasilnya adalah 0,22%. 0,22%. Berarti, nah ini kalau kita jelaskan pengertiannya, apa itu artinya 0,22% itu? Artinya bahwa variabel X atau stres memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa sebesar 0,22%. Nah, berarti sesuai dengan ini ya. Sebesar 0,22% dan sisanya berarti kan sisanya itu ada sekian persennya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Berarti masih banyak variabel yang lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Sedangkan yang stres itu hanya sekitar 0,22%. Nah, ini maksudnya seperti itu. KD ini. Jadi pertanyaan yang B, seberapa besar sumbangan stres terhadap hasil belajar siswa, dirumuskan dengan KD yang ini, koefisien determinasi. Oke, jadi hati-hati dalam menghitungnya, siapkan nanti kalkulatornya ya dihitung. Nanti pengertiannya ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung apa di sini pertanyaannya, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan enggak antara stres dengan hasil belajar. Ya berarti kita coba ngecek dengan menggunakan uji signifikansi dengan rumus T hitung. Nah, ini ada lagi T hitung nih sekarang. Jadi di uji hipotesis itu nanti menggunakan T hitung untuk uji signifikansinya. Rumus T hitungnya seperti apa? Nih, teman-teman sekalian bisa lihat ya rumus T hitungnya. R-nya masih ke bawah nih, R kali akar N dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai R-nya. Berarti negatif 0,047 dikali akar N-nya di berapa? Jumlah N-nya di sini adalah 2. Dimasukkan nilainya. 12 dikurangi 2. Berarti akar 10. Nah, nanti di kalkulatornya Anda cari akar 10 berapa. Kemudian dikali dengan 0,047. Dibagi. Nah, akar dari 1 dikurangi
Negatif 0,047 dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya berapa? Berarti satu dikurangi apa gitu. Maka dapatlah ini. Ya, hasilnya ini. T hitung itu, T hitung. Untuk mendapatkan hasil apakah signifikan atau tidak, berarti T hitungnya itu harus dibandingkan dengan T tabel. T tabelnya, bagaimana cara mencarinya? Teman-teman sekalian, lihat. Alfanya adalah 0,05 dan N-nya adalah 12. Jadi, kita cari DK-nya dulu. Ya, jadi alfanya udah ada 0,05, tinggal DK-nya. DK-nya itu dengan rumus N-2. N-nya adalah 12, tinggal dikurangi 2. Berarti 12 kurangi 2, 10. Dapatnya dari mana? Dari tabel T. Tabel T-nya di mana? Ini udah disiapin tabel T-nya. Alfanya 0,05, kemudian DK atau DF-nya, DK atau DF sama saja, itu 10. Nah, ini kan 10. Kemudian 0,05 berarti ini dapatnya ini 2,228. Nah, kita masukkan sini. Nah, ini T tabelnya adalah 2,228. Baru kita bandingkan. Kaidah pengujiannya, apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0 maksudnya itu adalah signifikan. Artinya signifikan. Ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan T hitungnya kalau lebih kecil dari T tabel, maka ada hubungan tapi tidak signifikan gitu loh hubungan. Oke, karena di sini T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka sebenarnya maksudnya gini, ada hubungan tapi tidak signifikan. Atau kalau misalnya mau lebih apa namanya, lebih tegas lagi, berarti tidak ada hubungan yang signifikan gitu. Gitu. Itu baru kita dapat kesimpulannya. Jadi dengan pertanyaan tadi, yang tiga pertanyaan tadi nih, ini pasti ya, Anda catatannya adalah untuk yang analisis korelasi ya, analisis korelasi ini pasti ada tiga pertanyaan seperti ini. Yang pertama, seberapa besar hubungan, yang kedua, seberapa besar sumbangan atau kontribusi, yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Maka jawabannya seperti tadi. Setelah dihitung, ini semuanya dapat ya, nilai R-nya dapat, ya, kemudian nilai KD-nya dapat dan nilai T hitung T tabelnya dapat, maka bisa kita simpulkan di sini. Jawabannya adalah dengan tiga pertanyaan yang di atas tadi. Yang pertama, berarti adanya hubungan yang negatif dan sangat rendah. Nah, dari mana kita menyimpulkan ini? Dari hasil ini, R-nya ini. Negatif dan sangat rendah. Sangat rendahnya di sini. Karena nilainya 0,04, berarti di sini 0,04. Nah, simpulannya adalah adanya hubungan yang negatif dan sangat rendah antara stres dengan hasil belajar siswa. Kemudian yang B-nya, yang ke B-nya, seberapa besar sumbangan stres terhadap hasil belajar? Jawabannya adalah stres memberikan kontribusi atau variabel X memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa sebesar 0,22%. Dari mana dapatnya? Dari sini. Kemudian, dan sisanya sekitar 99,78% ditentukan oleh variabel lain. Tuh. Kemudian yang C, pertanyaan C apa? Buktikan apakah ada hubungan. Nah, setelah dibuktikan, ini kan, dengan T hitung ini membuktikan maksudnya. Setelah dihitung, maka T hitung ini lebih kecil dari tabel. Makanya, disimpulkan yang C-nya itu adalah tidak ada hubungan yang signifikan. Kesimpulan akhir, artinya kesimpulan akhir itu berarti semuanya ini kalau kita simpulkan itu bahwa
tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Ya, karena ini nilai akhir itu adalah T hitung lebih kecil dari tabel. Ini kesimpulannya. Jadi Anda kalau ada soal seperti itu kerjakannya tahapannya begini ya. Tahapannya yang pertama menghitung nilai R, dapat. Yang kedua menghitung nilai KD. Yang ketiga menghitung nilai T hitungnya dibandingkan dengan T tabel, kemudian baru kita simpulkan, dibandingkan kan. Gitu. Ini tabel tabel T-nya. Jadi nanti tolong di print gitu ya untuk materi ini dan materi-materi yang lainnya di print supaya supaya Anda siap nanti di pada saat ujian. Oke, kalau korelasi Spearman rank nih, teman-teman sekalian, mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang berbentuk peringkat. Ini sebenarnya hampir sama, cuma di sini nilainya itu berupa peringkat gitu loh ininya. Misalnya contoh, ada 5 mahasiswa. Untuk minat bacanya, si A itu nilainya peringkat nomor satu, artinya tertinggi nomor satu. Kemudian yang B nilainya yang berarti tertinggi kedua. Ini ketiga, ini keempat urutannya. Nah, ini dari si minat bacanya. Dari vocabulary-nya gimana? Dari vocab-nya itu, yang A dia ranking kedua, sedangkan yang B dia ranking ke satu, yang C ranking tiga, yang D ranking lima, yang E ranking empat. Nah, kemudian mau diapain nih? Ini di kolom berikutnya itu adalah D. D-nya adalah X min Y. X-nya itu adalah ini. Jadi ranking dari minat baca atau peringkat dari variabel X itu kan satu. Dikurangi dua jadi negatif satu. Nah, D kuadratnya berarti dikuadratkan berarti satu. Dua dikurangi satu ini satu. Dikuadratkan jadi satu. Dan seterusnya. Nanti dijumlahkan. Berarti jumlah dari D kuadrat itu adalah 4. Nah, nanti dalam rumusnya adalah seperti ini. P atau RS. Jadi ini udah rumus ya, nanti tinggal kita ikuti. Satu dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min satu. Jadi kita hitung dulu 6 kali sigma D kuadratnya. D kuadratnya berarti berapa? 4 kan? D kuadratnya, nah ini kan D kuadrat. Totalnya berapa? 4. Berarti sigma D kuadrat adalah 4. Berarti 6 kali 4. Berarti 24. Sedangkan N-nya tadi berapa? 5. Nah, jumlah N-nya kan ada 5. Ini, 5 siswa. 5 dikali 5 kuadrat dikurangi satu. Berarti 5 kuadratnya 25 dikurangi satu. 24 dikali 5. Berarti 120. Berarti 24 per 120. Kemudian setelah itu dikurangi satu dikurangi hasil dari 24 per 120 berapa? Hasilnya adalah ini. Jadi P ini atau RS ya. RS ini adalah 0,8. Spearman rank-nya. RS maksudnya. Uji T. Jadi setelah dapat nilai ini, ya kan, RS-nya sebenarnya sama aja. Tadi kan R hitung kan, R apa namanya, korelasi menggunakan rumusnya ini kan, R-nya. Nah, kalau nanti ada soalnya pakai korelasi ini, Spearman rank ya, Anda berarti menghitung R-nya, rumus R-nya pakai ini nih, RS-nya. Ya, nilai R-nya pakai ini. Kemudian T-nya, ini rumus T-nya. Berarti RS dikali akar N min 2 dibagi akar satu dikurangi RS kuadrat. Sama seperti tadi, Anda masukkan rumusnya, kemudian diperolehlah nilai T hitungnya 2,309. Kemudian T tabelnya gimana? T tabelnya sama ya, jadi nanti alfanya 0,05, kemudian DK-nya itu adalah N min 2. N-nya berapa? N-nya kan 5. 5 kurangi 2 berarti 3. Nah, T tabelnya di sini kita hitung. Alfanya 0,05 dicari nih. Kemudian DK-nya adalah berapa? DK-nya di sini adalah 3 atau DF-nya 3. Berarti di sini 3. 0,05. Berarti 3182. Nah, ini nilai tabelnya 3182. Nah, berarti kan hitungnya lebih kecil dari tabel kan?
Nih, berarti kesimpulannya tidak ada hubungan yang signifikan dengan menggunakan uji Spearman rank. Oke. Nah, kemudian tugas mandirinya silakan nanti Anda juga kerjakan ya. Nah, ini kan baru X dan Y, berarti Anda tabel penolongnya. Berarti X kali Y-nya berapa, X kuadrat, Y kuadrat. Kemudian jawab pertanyaannya, bagaimana hubungan kedua variabel itu, berarti R, nilai R-nya ya. Kalau yang nomor satu ini berarti menggunakan ini. Nah, ini rumus-rumusnya, R-nya. Oke, nanti dihitung seperti ini, kemudian nilai KD-nya dari mana? Nah, ini kan bagaimana kontribusi, berarti pakai rumus yang KD kan gitu kan. Kemudian signifikankah hubungan keduanya? Berarti pakai T hitung yang ini. Nah, ini KD-nya ini. Nah, kalau yang soal nomor 2, nah ini kan berarti ini peringkat. Nah, ini berarti menggunakan apa? Kalau ada rumus begini, peringkat atau tingkat kecemasannya gitu kan. Berarti kan dia menggunakan peringkat. Kalau menggunakan peringkat, berarti pakai yang rumus ini, Spearman ini. Oke, nah ini. Dah, nanti silakan untuk ini Anda kerjakan latihannya seperti biasa ya, nanti dikirim ke alamat email tugas. Dan satu lagi, analisis komparatif. Oke, karena direkam nanti Anda bisa berulang-ulang dicek lagi ya, seperti apa sih, maksudnya apa sih gitu. Pertemuan 10 berarti pertemuan kita ini berarti udah kalau dilihat di elemen itu udah sampai berapa ya? 10 atau 11 lah gitu ya. Komparatif, tadi udah saya sampaikan bahwa penelitian kuantitatif itu ada penelitian korelasi atau survei tadi dan penelitian komparatif atau eksperimen atau komparatif lah ya. Yaitu membandingkan antara dua kelompok ya, melihat perbedaan kan gitu kan, membandingkan ya kan, analisis komparatif merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan ya atau melihat perbedaan ini. Apakah terdapat, jadi tujuannya untuk apa? Mengetahui apakah terdapat perbedaan enggak antara kelompok-kelompok tersebut. Ini ya. Oke. Jadi nanti pada saat Anda menggunakan analisis komparatif harus dilihat soalnya. Soalnya apakah menggunakan nih desain penelitiannya, teman-teman sekalian. Ini nanti dibaca ya. Jadi penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu. Jadi ada treatment ya, atau ada metode pembelajaran atau media apa gitu kan dalam kondisi yang dikontrol. Jadi ada perlakuan-perlakuan gitu loh, dikondisikan. Ciri-cirinya ada perlakuan tadi, ada treatment, misalnya penggunaan media, metode pembelajaran dan gitu kan pelatihan. Kemudian ada dua kelompok, ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kalau kelompok eksperimen itu menerima perlakuan atau diberikan pembelajaran, sedangkan kelompok kontrol itu tidak mendapatkan perlakuan. Atau dalam istilahnya dia menggunakan konvensional. Konvensional itu yang seperti biasa diberikan sebelum-sebelumnya. Jadi sudah dilakukan pembelajaran sebelumnya, kan gitu kan. Sedangkan yang kelas eksperimen itu yaitu kelas yang diberikan perlakuan atau metode yang baru lah istilahnya gitu ya. Kemudian ada randomisasi, subjek dipilih atau dibagi ke dalam kelompok secara acak. Ya. Jadi menggunakan tekniknya adalah random sampling. Oke, nah, lanjut, langsung saja ke desainnya nih. Jadi di penelitian komparatif atau penelitian eksperimen ini ada dua.
desain. Jadi bisa menggunakan dua kelas. Ini berarti ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen, ya, ada kelas kontrol, kelas eksperimen itu diberikan perlakuan atau treatment, kemudian setelah itu dikasih tes. Nah, ini. Sedangkan kelas kontrol atau kelompok kontrol, dia tidak diberikan perlakuan apa-apa, langsung dikasih tes gitu loh. Ini bedanya. Jadi ada dua kelas. Nih, ini untuk yang desain yang pertama. Jadi bisa dengan dua kelas. Kita bagi menjadi dua kelas. Yang pertama kelas eksperimen, yang kedua kelas kontrol. Kalau kelas eksperimen diberikan perlakuan, media atau metode apa, pokoknya diberikan perlakuan. Sedangkan kelas kontrol itu tidak diberikan perlakuan apa-apa. Jadi dengan metode konvensional gitu loh. Oke? Nah, sedangkan yang desain yang kedua, yaitu dia menggunakan satu kelas saja, cukup satu kelas. Tetapi untuk membandingkannya dengan cara apa? Dengan pretest, dengan tes awal ini. Setelah pretest, ya artinya si siswa itu belum mengerti atau belum tahu tentang dengan metode itu ya. Nah, nanti setelah diberikan tes, kemudian baru diberikan perlakuan atau treatment menggunakan metode apa misalnya gitu kan. Nah, itu berarti treatment. Baru setelah itu diberikan tes akhir atau post test. Nah, ini untuk yang satu kelas. Nanti perbedaannya nanti di soal, kita akan lihat di soalnya. Oke. Nah, ini. Kita lihat uji T untuk dua kelompok sampel. Jadi, teman-teman sekalian, untuk uji hipotesis di kelompok eksperimen itu hanya menggunakan atau tahapannya itu hanya langsung ke uji signifikansi atau menggunakan uji T. Sedangkan tadi yang korelasi kan ada tiga tahap. Yang pertama menganalisis korelasinya menggunakan R yang tadi. Kemudian ada yang koefisien determinasinya untuk mencari kontribusinya. Kemudian baru uji signifikansi. Berarti ada tiga tahap. Sedangkan untuk yang penelitian kuantitatif eksperimen atau kuantitatif komparatif ini ya, itu langsung ke uji signifikansi atau uji T atau T hitung. Tetapi perbedaannya antara ini ada perbedaan antara yang tadi dengan dua kelompok ya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol rumusnya itu seperti ini. Ya. Jadi T hitungnya adalah ini bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini ya yang menggunakan S gabungan seperti ini. Jadi nanti Anda kalau di soal itu belum ada nilai variansnya, maka Anda harus mencari nilai varians itu dengan membuat tabel distribusi frekuensi masing-masing kelompoknya. Nah ini untuk yang dua kelompok sampel. Kalau yang untuk yang satu kelompok sampel atau yang pretest post-test, nah rumusnya akan berbeda. Makanya harus hati-hati nanti lihat soalnya. Ya, ini contoh soal yang pertama. Ini teman-teman sekalian. Ini untuk penelitian kuantitatif eksperimen atau komparatif. Jadi ada dua kelas nih. Pasti nanti di soalnya pun disebutkan nih. Penelitian diadakan, nah siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode konvensional dan 30 siswa yang diajarkan dengan metode menebak. Berarti kan ada dua kelas. Ya, kelas yang pertama nih, 30 siswa yang pertama dengan menggunakan metode konvensional. Metode konvensional itu metode yang sudah biasa digunakan oleh mereka selama ini. Berarti disebutnya adalah kelas kontrol. Jadi ini kelas kontrol. Sedangkan yang menggunakan metode menebak berarti itu dia kelas eksperimen. Nah, dapatlah diperoleh ini. Jadi kalau misalnya di soalnya sudah berupa tabel distribusi frekuensi seperti ini, ya Anda kan tinggal tinggal menghitung rata-rata dan simpangan bakunya gitu loh. Oke? Berarti nilai rata-rata dan nilai simpangan bakunya di sini dan varians. Dengan cara seperti apa? Anda nanti bisa dibuka lagi cara untuk mencari rata-ratanya, yaitu X rata-rata sama dengan sigma XI kali FI ini nih, FI kali XI.
Oke. Jadi di soal ini sudah disiapkan nih tabel distribusi frekuensinya, ini interval kelasnya, ini frekuensinya, ini XI-nya. XI ini adalah nilai tengah, jadi 30 ditambah 40 dibagi 2. 34 tambah 40 bagi 2 sama dengan 35. Itu XI dan seterusnya nanti ya dicari. Kemudian F I kali XI atau F kali X ini berapa nih? 5 kali 35 berarti 175. Kalau X kuadrat berarti X ini dikuadratkan. Kalau FI kali X kuadrat berarti FI ini F dikali X kuadrat. Seperti itu ya. Jadi ini X rata-ratanya dapat sigma FI kali XI ini berarti 2084 dibagi sigma FI atau total datanya berapa? 30. Dapatlah nih rata-ratanya. Kemudian S-nya, nilai S-nya, ini rumusnya. Nanti kita cari ya, teman-teman sekalian. Cari ini rumusnya. Nah, dapat dari sini hasil-hasilnya. Kemudian kita hitung, dapatlah nilai S-nya itu adalah 19,10. Itu untuk yang kelas kontrol. Nah, kemudian untuk yang kelas eksperimennya dicari juga sama seperti ini kelas eksperimennya. Dapatlah nilai X rata-ratanya ini, kemudian nilai S-nya ini. Baru setelah itu kita masukkan untuk mencari nilai S gabungan. X rata-ratanya kan ya untuk yang kelas eksperimen. Berarti untuk yang kelas eksperimen masukinya ke mana nih? Ya, kita lihat. Berarti yang S atau yang N kurang kelihatan ya. Yang X1 berarti. X1 itu adalah kelas eksperimen, X2 itu adalah kelas kontrol. Jadi di dalam rumus ini kita lihat ya, berarti N1 berarti adalah menunjukkan yang satu itu adalah eksperimen, yang dua ya kan ada N2, ada S1 kuadrat, S2 kuadrat kan itu kan. Nah, adanya varians, berarti kalau kita dapat di sini nilai S-nya ini berarti tinggal kita ambil yang nilai variansnya, berarti yang S kuadratnya ini kan. Nah, kalau rumusnya menggunakan rumus yang S gabungan. Nah, ini kan nilai variansnya yang kita masukkan. Nah, ini yang sorry, S1, S2. Nah, oke, S1-nya, kemudian berarti data yang satu, data yang dua, kemudian masukin, dapatlah S gabungannya. S gabungannya adalah 16,61. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari T hitungnya, yaitu X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata dibagi S gabungan. S gabungan tadi berapa? Setelah dapat kita 16,61. S gabungannya kita masukkan 16,61. Kemudian nah dikalikan akar dari 1/berapa nih? 30 ditambah 1/30. Nanti dihitung. Ini menghitung menghitung yang 1/30 ditambah 1/30 tahu ya. Kalau penyebutnya udah sama 30/30 tinggal ditambahkan aja berarti 2/30 berapa. Oke, ini hasilnya 2,67. Itu untuk teh hitungnya. Nah, teh tabelnya gimana? Sama harus kita lihat dulu alfanya kan 0,05. Nah, dekanya karena ini dua kelas, maksudnya ini adalah eh, komparatif. Komparatifnya dua kelas, berarti di sini ada N1 dan N2, berarti N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1-nya kan berarti 30 tadi ya, 30 ditambah 30 dikurangi 2 berarti 58. Kita cari alfa 0,05, dekanya 58. Di tabel apa? Tabel T. Mana tabel T-nya? Coba tabel T. Tadi kan ada tabel T. Nah, ini tabel T. Sebenarnya sama dengan yang sebelumnya ya, tabel T. 58.
Dengan DF-nya 58, cari 58 ini. Alfanya 0,05. Yang ini berarti yang 2,002 ini. Berapa hasilnya ini? Yang mana? Oh, ini ya. Nah, ini. Nah, T tabel sebesar 2,02 setelah dilihat di tabel. Dibandingkan, maka nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Ini. Karena lebih besar, maka disimpulkan terdapat pengaruh antara apa namanya variabel X terhadap variabel Y dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Seperti itu. Oke, ini kan soalnya nih, ya, menggunakan metode menebak. Metode menebak berarti terhadap kemampuan berbicara, ya. Ya, nanti nanti kita lihat nanti di soalnya seperti apa gitu ya. Tapi intinya untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah-langkahnya begini. Oke, kemudian bagaimana dengan yang satu kelas? Nah, ini satu kelas sampel. Menggunakan rumusnya ini. T hitung sama dengan MD dibagi akar sigma X kuadrat D ya dibagi N dikali N min 1. Seperti apa? Ini contohnya. Pasti kalau kalau ini yang satu kelas itu pasti di soalnya itu ada nilai pretest posttest dan disebutkan cuma satu kelas. Dilaksanakan suatu penelitian pengaruh metode roundtable terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris pada satu kelas eksperimen. Karena cuma satu kelas, maka nanti akan menggunakan pretest posttest. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti di rumus atau di tabelnya itu dia akan disebutkan variabel X-nya itu adalah nilai pretest, sedangkan variabel Y-nya adalah nilai posttest. Nilai pretest itu adalah X, nilai posttest Y. Nanti di kolom berikutnya itu ada D. D itu adalah Y min X. Y-nya itu nilai posttest, Y dikurangi X gitu loh. Berarti 68 dikurangi 45, 79 dikurangi 53. Nah, ini. Ini nilai Y min X-nya. Kemudian di sini ada D kuadrat. D kuadrat itu nilai ini. Ini kan D. D itu adalah Y min X. Nah, sedangkan ini adalah D kuadrat. Berarti 23 dikuadratkan. Nah, ini jumlahkan. Sedangkan rumusnya tadi adalah MD. MD itu hitungnya dapatnya dari mana? Kita lihat nih. Nah, ini. Untuk menghitung MD sama dengan sigma D dibagi N. Ini D kan, ini sigma D-nya. Berarti 230. 230 dibagi 13. Ya, karena jumlah N-nya ada 13. Dapatlah nilai MD-nya ini. Kemudian masukkan nilai MD-nya ke rumus T hitung. MD, nah, dibagi, MD-nya kan 17,692. Sigma X D kuadrat. Ini sigma X D kuadrat itu maksudnya ini nih. Atau D kuadrat lah ya. Itu 4728. Nah, ini 4728. Berarti masuk ini 4728 kan dalam akar ya. Akar 4728 dibagi N-nya 13 dikali dalam kurung N min 1 berarti 13 kurangi 1. Dihitunglah ini dapat sekian, ini sekian, maka dapatlah nilai T hitungnya adalah 3,214. Ini baru nilai T hitung. Nah, bagaimana dengan nilai T tabelnya? Kan harus dibandingkan untuk mendapatkan hasil akhir itu harus dibandingkan antara T hitung dengan T tabel. T tabelnya di sini adalah berbeda dengan yang tadi dua kelas. Kalau yang tadi dua kelas itu untuk mencari nilai DK-nya itu adalah di sini mana DK-nya? Ini.
N plus satu ditambah N plus 2 dikurangi 2 kan? Ini untuk yang tadi dua kelas. Kalau yang untuk satu kelas, N-nya itu adalah DK-nya adalah N min satu. Alpanya 0,05, DK-nya N min satu. Berarti 13 dikurangi satu 12. Kita cari berarti T tabelnya atau di tabel T di sini. Alpanya 0,05, DK-nya 12. Ini kan, ini 12. 0,05, 2,179. Oke. 2,179. Nah, ini kita bayar 2,179. Maka dapatlah ini dibandingkan. T hitung lebih besar dari T tabel. Maka simpulannya terdapat pengaruh. Oke. Seperti itu teman-teman sekalian ya langkah-langkahnya. Jadi untuk komparatif ada yang dua kelas, ada yang satu kelas. Untuk dua kelas tadi menggunakan rumus ini mana? Ini ya, yang dua kelas. Oke, ini cara menghitungnya. Kemudian untuk yang satu kelas menggunakan rumus yang ini, ya, pretest posttest. Nah, pakai ini. Nah, ini contoh soalnya. Pretest posttest, kemudian ini ya dikurangi kan, ya kurangi x kemudian d kuadratnya, kemudian masukkan nih dalam rumus. MD-nya ini sigma d dibagi n. Nah, ini hasilnya. DK-nya ini alfanya 0,05, DK-nya ini kemudian apa n dikurangi 1, 13 kurangi 1, 12. Setelah dilihat dari tabel T, maka dapatlah nilai T tabelnya adalah 2,179 dibandingkan. Nah, itu. Jadi nanti teman-teman bisa baca lagi ya, baca lagi. Ya, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman baca terus perhatikan, sebenarnya saya yakin mungkin akan bisa ya, dan itu bisa berulang-ulang kita baca ya. Baik, eh, mungkin itu saja dan ini yang ketiga juga sama seperti itu tadi ya teman-teman sekalian. Nah, ini rumusnya, silahkan nanti diuji coba ya. Standar deviasi simpangan baku, untuk uji T-nya seperti ini, ya tabelnya. Ini sebenarnya N plus N1 N2 ya. N1 ditambah N2 dikurangi 2 nih DK-nya nih. Oke, ini soalnya, soal latihannya teman-teman sekalian. Berarti ini yang dua kelas ya, kelas eksperimen, kelas kontrol. Nanti seperti biasa Anda cari nilai X rata-rata hitungnya, kemudian standar deviasi dari masing-masing kelompoknya dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi kan tadi. Setelah itu baru dihitung T hitungnya. T hitung dengan yang menggunakan S gabungan, ya. Kemudian dicari T tabelnya. Kemudian yang nomor dua, dia di sini kelompok visual, kelompok auditori. Oke, kemudian yang oke. Nanti coba kerjakan dulu seperti ini ya, teman-teman sekalian. Ini sepertinya kelompok. Oh, yang pretest posttest belum ada ya, belum masuk ya.
pretest post-testnya belum ada. Nanti saya kasih lah nanti untuk soal pretest post-testnya ya. Oke, itu sementara teman-teman sekalian ya. Silakan nanti latihannya Anda kerjakan sebisa Anda. Nanti cari di buku, di internet ataupun di apa namanya yang tadi contoh soalnya. Nanti seperti biasa dikumpulkan. Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ya, bisa nanti dicoba ya. Coba. Nanti saya juga akan coba apa? Tadi sepertinya yang pretest post-testnya belum ada ya tadi ya. Kalau di buku statistik coba dilihat buku statistiknya. Kalau ada yang punya buku statistiknya ya. Itu ada di halaman berapa terkait apa uji hipotesis ya sebentar. Komparatif ya. Ada yang komparatif, ada yang korelasi tunggal. Berarti yang komparatif ya. Komparatif yang tidak ada ini berarti di halaman 89 ya, bab 6. Bab 6 berarti yang komparatif itu bab 6 halaman 89. Nah, itu nanti Anda bisa bisa baca juga ya, itu di bab 6 analisis komparatif. Yang dua kelas, ada dua kelas, kemudian yang satu kelompok kelas, yaitu yang pretest post-test, ada. Oke, sip. Ini bisa bisa Anda kerjakan juga ya, berarti halaman 96 itu ya. Ini bisa bisa juga contoh soal ini seperti ini gitu kan. Ya. Oke, yang komparatif berarti pakai yang di buku aja ya. Yang ini ya, untuk contoh soal untuk latihannya ya. Jadi untuk yang komparatif, baik itu dua kelas satu kelas, untuk latihannya menggunakan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Berarti halaman 96 di buku yang ini ya, di buku yang baru ini. Oke, halaman 96 ya. Saya foto dulu deh. Itu teman-teman sekalian, saya kira materi untuk hari ini saya absen dulu ya bentar ya. Eh, 19 April. Sekarang tanggal berapa sih? 4 Mei. 4 Mei. Apa? Laila ada Laila. Laila Syabina hadir, Pak. Laila Sabina ya. Lutfia ada. Lutfia Bilbina ada.
Muhammad Sodik. Nadira ada Nadira. Nadira hadir, Pak. Muhammad Sodik ada. Lintang Ayu. Hadir, Pak. Anastasia. Hadir, Pak. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Bunga Anggini. Hadir, Pak. Neni. Hadir, Pak. Erik. Ada, Pak. Erik Putra ada. Mulyadi. Mulyadi hadir, Pak. Erik Putra ada nggak tadi? Nggak ada suaranya, Pak. Oh, nggak ada. Mulyadi ada. Hadir, Pak. Desi Yuliana. Hadir, Pak. Indah Mahera. Hadir, Pak. Tiara Dewi. Hadir, Pak. Natasha. Hadir, Pak. Anas. Hadir, Pak. Rima. Hadir, Pak. Amalia. Hadir, Pak. Laili. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Nur Laili. Hadir, Pak. Aduh, ya, Salsabila. Hadir, Pak. Karina. Hadir, Pak. Oke, teman-teman sekalian, sudah untuk hari ini ya kita coba ini dulu ya, buka kamera dulu, kita dokumentasikan. Sudah semua? Mana? Ini dibuka kameranya dulu yuk. Yap, satu dua. Ya, siap. Ulangi lagi. Satu dua. Baik, cukup ya teman sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa eh, apa namanya pembelajarannya bisa diterima, ya, bisa dimengerti, dan jangan lupa dibaca lagi, kemudian dikerjakan soal-soal latihannya. Untuk sementara tadi ya, untuk yang komparatif berarti pakai yang di buku, untuk yang lainnya silakan pakai yang di apa namanya PPT ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian untuk kebersamaan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Anda liburan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Pak. Bapak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Makasih, Pak.